Sahabat-sahabat Embun Pagi yang terkasih, salam jumpa, salam sejahtera buat kita semua dalam kasih Kristus. Bersama saya Dwi dalam program Embun Pagi hari ini dengan tema Mengapa Ingin Bebas? Sahabat terkasih, seorang rekan bercerita kepada saya. Suatu hari anak saya berkata kepada saya, "Ma, aku ingin bebas. Aku gak ingin banyak diatur. Aku kan udah capek belajar seharian di sekolah." Menurut rekan saya yang seorang ibu tersebut menjelaskan mengapa anaknya sampai mengungkapkan demikian. Ia meminta anaknya untuk segera pulang ke rumah karena tahu sudah waktunya harus pulang atau keluar dari sekolah. Bahkan sebenarnya satpam atau penjaga sekolah sudah meminta anaknya yang bersama dengan temannya untuk meninggalkan sekolah dan pulang. Alasan mereka tidak ingin segera pulang karena masih mengerjakan latihan-latihan soal pelajaran. Dan ketika anaknya telah sampai di rumah, lalu mengungkapkan hal demikian kepada ibunya atau rekan saya itu. Lalu rekan saya pun berkata, "Baik nak, kamu boleh ingin bebas. Demikian juga mama pun ingin bebas. Bebas mengurus kamu menyediakan sarapan, bekal sekolah, uang saku, perlengkapan dan kebutuhan sehari-hari kamu sekolah. Bebas untuk tidak mengurusi pakaianmu, nyuci dan menyetrikanya. Mama ingin bebas kapan mama mau pulang ke rumah dan pergi kemana mama suka." Mendengar apa yang disampaikan rekan saya ini kepada anaknya, maka ia menceritakan anaknya terdiam. Kemudian meminta maaf kepadanya bahwa anaknya tidak bermaksud demikian. Sahabat Embun Pagi, memang ketika ada seseorang berkata dan mengungkapkan keinginannya untuk bebas, maka kita perlu melihat konteks dan latar belakang serta tujuan dia mengatakan hal tersebut. Kata bebas memang berarti tidak terikat, tidak dibatasi atau tidak terkekang. Bebas dari sebuah ikatan, aturan atau tekanan. Jadi kata bebas tidak bisa diberlakukan pada semua situasi. Contoh, sekarang ini di bulan Agustus kita sebagai bangsa Indonesia memperingati dan merayakan kemerdekaan negara Republik Indonesia yang tercinta ini. Kita menjadi negara yang bebas dan merdeka dari penjajahan negara asing. Sebagai negara yang sudah merdeka, kita bebas mengatur bentuk dan pemerintahan sendiri untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dan ketika negara mengatur, sesungguhnya ada makna bahwa rakyat tidak bebas tanpa mau mengikuti aturan yang dibuat oleh negara. Dalam hal ini Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang yang dibuat yang di dalamnya ada unsur hukumnya. Jadi rakyat harus tunduk dan patuh atau terikat pada undang-undang dan hukum yang berlaku. Nah, bacaan kita kali ini dari Matius 11 ayat 28 sampai 30 berbunyi demikian. "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan." Dari ayat ini Tuhan Yesus mengajak kepada pendengarnya untuk mengikuti dan percaya kepadanya. Tetapi bukan menawarkan kebebasan. Yesus menawarkan kelegaan. Mengikut Yesus bukan berarti kita bebas untuk berbuat semaunya. Menjadi pengikutnya harus tetap terpasang kuk dan memikulnya. Kita tahu kuk adalah batang kayu yang dipasangkan ke punggung kepala binatang sapi supaya hewan tersebut menurut kepada tuannya kemana ia akan membawa sapinya tersebut. Kuk itu berat, sehingga sapi yang telah terpasang kuk menjadi tidak berdaya dan akhirnya hanya bisa patuh kepada si pemiliknya. Nah, di ayat-ayat tersebut Tuhan Yesus menawarkan kelegaan bagi siapa yang merasa letih lesu dan berbeban berat, capek dan lelah karena persoalan dan pergumulan hidup yang sedang dialami. Akan mengalami kelegaan kalau ikut Yesus. Caranya adalah mau belajar rendah hati dan mau mengikul kuk yang Tuhan pasang. Yesus tidak menjanjikan kebebasan kepada pendengar dan pengikutnya. Ia ingin mereka dan kita yang mendengar renungan ini belajar pada keteladanan Tuhan Yesus, yaitu kelemah lembutan dan memikul kuk. Kuk yang dipasang oleh Yesus pun menyenangkan. Kuk menjadi lambang ketaatan.
Dan ketika kita hidup dalam ketaatan dengan Tuhan, maka hidup kita akan menyenangkan. Meski Yesus menjanjikan kelegaan dan sesuatu yang menyenangkan, tetapi tetap ada beban yang diberikan kepada kita. Namun beban tersebut ringan dan kita mampu untuk memikulnya. Kita akhirnya sadar bahwa hidup bebas tidak serta-merta tanpa ikatan. Karena ada kewajiban dan tanggung jawab tertentu. Hidup mengikut Tuhan Yesus lebih dimaknai sebagai hidup bebas mengikuti apa yang Tuhan mau dan kehendaki bagi kita. Yaitu mengikuti teladannya dengan penuh ketaatan. Maka kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang bebas menyalurkan kasih dan keteladanan Kristus kepada orang lain. Mengapa kita ingin bebas? Karena ingin ikut Yesus dengan penuh ketaatan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau mengenakanku kepada kami, sehingga kami bebas mengikuti kemana Engkau kehendaki bagi hidup kami. Walaupun kami masih memikul beban, tetapi beban yang Engkau letakkan di pundak kami untuk kami pikul terasa ringan. Sehingga dengan demikian kami mampu memikul beban persoalan dan pergumulan hidup ini. Mampukan kami Tuhan untuk tetap taat dan setia, sehingga kami menjadi orang-orang yang bebas Tuhan pakai untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabat Embun Pagi yang dikasihi Tuhan Yesus, demikian renungan Embun Pagi saat ini. Kiranya renungan ini menjadi berkat buat kita semua yang mendengarkannya. Sampai berjumpa di kesempatan lain. Tuhan memampukan dan memberkati kita semua. Salam.